Ini adalah kisah viral dari masa lampau yang baru muncul. Kisah Unuk, putri Nabi Adam dan Siti Hawa yang disebut-sebut sebagai pionir pesta seks pertama di dunia. Dalam kisah yang berkembang, Unuk binti Adam hamil di luar nikah. Anak haram yang ia lahirkan bernama Auj dan menjadi kontroversi. Bagaimana tidak, selain bertubuh raksasa, Auj hidup ribuan tahun, bahkan sampai era Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah nabi-nabi dan rasul disebutkan, setiap istri Nabi Adam melahirkan selalu lahir berpasangan. Namun ada satu riwayat menyatakan terdapat satu keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal, yakni Unuk. Unuk lahir tunggal dengan dua kepala yang berada di bahu kiri dan bahu kanan, memiliki 20 jari tangan yang di masing-masing telapak tangan terdiri dari 10 jari, serta kuku yang panjang dan bengkok. Meski berbeda dengan saudara-saudara kandungnya yang lain, Unuk tetap dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Siti Hawa, hingga Unuk tumbuh menjadi anak dewasa. Siti Hawa memperlakukan anak-anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Setelah Nabi Adam wafat, Unuk menjadi perempuan dewasa yang kecanduan kumpul kebo, bahkan itu bisa dia lakukan dengan banyak lelaki sekaligus, sampai akhirnya ia hamil tanpa tahu siapa bapak dari janin yang dikandungnya tersebut. Lantas, bagaimana awal mula Unuk bisa melakukan hubungan suami istri di luar nikah? Seperti apa sosok Auj putra Unuk yang hidup hingga era Nabi Musa alaihissalam? Sebelum kita ungkap kisah lengkapnya, mari besarkan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Silahkan tulis saran dan kritik untuk pembelajaran berarti. Terima kasih untuk like dan share-nya. Keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan dengan segenap keistimewaannya. Dalam kesendiriannya, Allah Ta'ala menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Dinamakan Hawa karena ia diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Dari Adam dan Hawa inilah jumlah populasi manusia di bumi semakin bertambah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kelahiran anak-anak Nabi Adam. Seperti yang disebutkan Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini sama dengan yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi atau tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya ia melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang lahir tunggal. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam adalah Abdullah, Cain, Qabil, Ashhud, Habil, Syed, Ayat, Balau, Atati, Taubah, Dorobi, Hadaz, Yahuz, Sandal, Barok, Wah, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuba, dan Hazura saja. Terbaru, sebagaimana tersiar di jaring YouTube disebutkan nama Unuk, yakni anak perempuan Adam Hawa yang lahir tunggal. Lahir tunggal, Unuk, pionir pesta seks di bumi. Diriwayatkan ada satu keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal bernama Unuk. Dia tidak cantik. Cirinya memiliki 2 kepala, satu di bahu kiri dan satu di bahu kanan. Meski lahir tidak sempurna, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga dewasa. Hingga suatu hari, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini membuat Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam sejak saat itu. Kelompok yang beriman tetap bersama Adam dan Hawa menempati puncak, termasuk Unuk yang telah dewasa. Sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Kelompok Qabil merupakan keturunan Adam yang senang melanggar perintah Allah Ta'ala. Peristiwa ini terjadi pasca Nabi Adam alaihissalam wafat. Menurut sejarawan, sebelum wafat Nabi Adam merasakan hidup bersama keturunannya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam berduka. Mereka menangis selama 7 hari 7 malam. Melihat hal tersebut, setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam di lembah, sebab perangai mereka yang di lembah mudah tergoda bujuk rayu setan. Iblis datang menghibur dengan musik seruling. Dari sinilah musik bermula.
Suara seruling ini terdengar sangat jauh, dengungnya yang indah hingga ke puncak, dan membuat mereka yang berduka terheran-heran dengan suara seruling tersebut. Suara yang sesekali menyayat hati. Mereka yang di gunung terperanjat, namun tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik aransemen iblis dan tarian setan. Di lembahlah Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk dewasa untuk pertama kalinya melakukan wik-wik dengan lelaki yang bukan pasangannya. Hingga kenikmatan itu membuatnya kecanduan. Ya, kecanduan seks bebas. Tak heran jika banyak lelaki yang mau menggaulinya, sebab setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim. Hingga suatu hari, dia baru menyadari kalau dirinya telah hamil, tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sejatinya Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Maka tibalah waktu di mana Unuk melahirkan anak lelaki bernama Waj alias Auj alias Uaj, atau sebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Mendengar kabar tersebut, Siti Hawa merasa sedih tiada terkira. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putrinya yang malang tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Tamatlah riwayat Unuk, dan inilah kematian pertama karena diterkam binatang. Auj bin Unuk di masa Nabi Nuh alaihi salam. Unuk mati diterkam singa kiriman Allah Ta'ala setahun setelah Auj lahir. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang bertubuh sangat besar. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka, hingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula, Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Di era Nabi Nuh, Auj berjasa membantu Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Tapi Nabi Nuh bingung cara mengangkutnya dari Kufah ke Hirah, sebuah perkampungan dekat Baghdad. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Nabi Nuh pun mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj. "Makanlah roti itu." Melihat itu Auj tertawa sembari berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian diberi lembaran roti kedua. Lembaran roti kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah sekali berangkat. Auj bin Unuk di era Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Nuh merampungkan bahteranya dan banjir bandang datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan mencabut gunung itu dari bumi. Lalu dibawanya di atas kepalanya dan menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hut-hut yang paruhnya diciptakan dari besi. Hut-hut turun di atas batu dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang.
Lalu ia turun ke pundak Auj, kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tinggi Nabi Musa 10 siku, pukulannya ke betis Auj tidak sampai. Namun setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares ada sungai yang bernama At-Ta'i. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Unuk putri Adam dan kisah dusta. Tak sedikit ahli tafsir menyatakan kisah Auj bin Unuk adalah kisah dusta. Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah menyebutnya sebagai cerita ngawur yang tidak ada alasannya. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Para ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab jika kita telah lebih dalam kisah kontroversial ini, maka akan tersingkap sisi dustanya. Soal jumlah putra Nabi Adam, memang ada banyak riwayat berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebut Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Athar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughith dan Ammatul Mughith, tanpa menyebut Unuk. Syekh Hamid Ahmad At-Thahir Al-Bashuni dalam bukunya Kisah-Kisah dalam Al-Quran terjemahan Muhyiddin Masrido dan Muhammad Khalid Asyarih menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Namun saat banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya, sekalipun dia pembangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Menurut para ulama itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Thahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah Ta'ala membinasakan anak Nabi Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk, padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir pun menyalahkan riwayat Unuk berikut kisah putranya lantaran bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Allah Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Kenyataannya, tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakannya Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu a'lam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Thahir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menegaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wassalam.